bin Amr. Majdi bin Amr ini waktu dengar Quraisy mau lewat, Quraisy minta tolong, maka Majdi membentuk pasukan lalu menghadang muslimin. Waktu dihadang muslimin jumlahnya banyak, ribuan orang pasukan Dumrah ini, suku Dumrah ini dihadang. Lalu kata Dumrah, kata Majdi, saya tidak mau ada peperangan di wilayah saya. Saya cuma minta kalian kembali ke Madinah, jangan serang kafilah Quraisy, gitu kan? Hamzah waktu itu salah satu pemimpin perang yang tahu tentang hukum syar'i, tidak boleh menyerang kecuali yang diinstruksikan. Nabi SAW suruh serang kafilah Quraisy. Sekarang yang dihadapi Dumrah, belum ada perintah untuk itu. Tidak ada alat komunikasi untuk nanya ke Nabi SAW di Madinah, serangkan nih Dumrah, nggak ada. Maka yang terjadi, Hamzah mundur. Hamzah kembali ke Madinah, kemudian melaporkan itu pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun membentuk yang lain lagi. Dan dibentuklah pada saat itu teman-teman untuk menyerang kafilah yang lain. Ada kafilah lain lagi Quraisy datang, dipimpin oleh Abu Jahal. Hamzah disuruh keluar lagi oleh Nabi SAW, serang lagi itu. Ternyata sama. Jadi antara kafilah dari negeri Syam, ya, lewat itu untuk memisahkan diri dari Madinah, mereka harus mutar dari samping Madinah kemudian sampai ke Mekah. Nah, di transisi jalan mutar ini, disitulah suku Dumrah itu. Suku Dumrah campur tangan lagi di sini yang kedua kali. Majdi keluar lagi, menahan lagi muslimin, tidak boleh sama sekali menyerang. Dan Nabi SAW juga tidak menginstruksikan pada Hamzah yang kedua kalinya untuk menyerang Dumrah. Mereka kembali. Pada bulan Syawal, Nabi SAW mengutus Sariyah yang ketiga yang dipimpin oleh Rubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Di sini Nabi SAW, kata ahli sejarah, sengaja memilih semuanya dari orang Quraisy sekali lagi untuk membuktikan kalau beliau bukan ingin merampas harta begitu saja, tapi untuk mengembalikan hak muslimin dari muhajirin. Kafilah yang sempat akan diserang ini dipimpin oleh Abu Sufyan dan dikawal oleh 200 pasukan. Jumlah Sariyah pada saat itu 60 orang, tetapi Abu Sufyan telah mempersiapkan diri dengan menyiapkan para pemanah untuk menghadang muslimin, dan akhirnya pemanah-pemanah itu jumlahnya disiapkan oleh Abu Sufyan dari 200-100 orang. 100 orang pemanah ini semuanya memanah ke arah muslimin, sehingga setiap pasukan Hamzah mau maju nggak bisa. Sampai kafilah lewat, kafilah jalan, ini kafilah ribuan unta, lewat sampai selamat. Setelah itu 100 orang ini melarikan diri. Dan akhirnya sekali lagi di sini tidak berhasil, ya, Rubaidah tidak berhasil. Rubaidah bukan Hamzah, ya. Rubaidah radhiyallahu anhu tidak berhasil untuk menyerang. Itu bulan Syawal. Bulan Dzulqa'dah di tahun pertama Hijriah, Nabi SAW menyiapkan lagi Sariyah baru dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, jumlahnya cuma 20 orang, menuju ke lokasi Khari, berjalan kaki. Tapi kafilah juga telah berlalu dan belum berhasil untuk menyerang kafilah. Jadi ini yang sudah keempat kalinya diserang kafilah tapi selalu lolos, ya. Dan ini pelajaran juga teman-teman sekalian bagi kaum muslimin bahwasanya, ya, Nabi SAW saja pada saat mengirim pasukan tidak selamanya berhasil. Dan itu hal yang biasa. Yang jelas ini upaya Nabi SAW pada saat itu. Suatu hari salah satu musuh Islam dan Nabi SAW di Mekah wafat. Dia adalah Al-Walid bin Mughirah. Siapa Al-Walid ini? Ayahnya Khalid bin Walid. Meninggal dalam keadaan kafir, gitu kan? Dan ini juga terjadi di tahun pertama Hijriah. Pada saat dia meninggal, muslimin merasa kemenangan karena Al-Walid ini termasuk ahli perang dari orang Quraisy. Makanya anaknya Khalid ahli perang, karena ayahnya ahli perang. Dan Khalid bin Walid termasuk sahabat yang bisa berperang karena badannya, postur tubuhnya tinggi sekali, mirip seperti Umar. Dulu di atas kuda kakinya bisa sampai ke tanah, menjepit perut kuda dengan kedua kakinya, kemudian memegang pedang dengan dua tangannya, dan bisa perang, bisa melawan musuh dengan dua pedang kiri kanan. Dan itu hasil latihan dari ayahnya, Al-Walid bin Mughirah, ahli perang, gitu kan? Meninggal pada saat itu di tahun pertama Hijriah. Juga pada bulan Safar di tahun kedua Hijriah, ini sudah mulai masuk di tahun kedua Hijriah. Tahun pertama tadi kejadian sudah saya katakan, ini tahun kedua di bulan Safar, Nabi SAW memimpin sebuah peperangan sendiri yang dikenal dengan perang Abwa atau Waddan untuk memerangi Quraisy. Dan Nabi SAW menemui mereka di wilayah suku Dumrah. Tapi waktu itu Nabi SAW keluar sendiri. Pasukannya Nabi SAW besar,
Jadi saya bilang tadi kalau Nabi pimpin sendiri berarti namanya gazo dan jumlahnya lebih dari 100 orang, gitu kan? Keluarlah dengan pasukan besar. Rupanya Majdi ikut campur lagi tadi, suku Dumrah. Tapi di sini dia takut lihat Nabi SAW. Maka dia meminta perdamaian antara dia dengan Nabi SAW. Damai ini, ya. Pada bulan Rabiul Awal, bulan ketiga dari tahun kedua, sekali lagi Nabi SAW keluar memimpin pasukan sendiri yang dikenal dengan perang Buat. Tentu tadi di perang sebelumnya Abwa atau Waddan tidak terjadi peperangan karena terjadi damai antara Nabi SAW dengan Majdi. Di bulan Rabiul Awal sekali lagi Nabi SAW memimpin sendiri pasukan di peperangan yang bernama perang Buat. Sejumlah 200 pasukan dengan tujuan menahan kafilah Quraisy yang terdiri dari 2.500 ekor unta dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Tapi kafilah tersebut berhasil juga lolos setelah mendengar Nabi SAW mengejar kafilah. Pada bulan Jumadil Awal yang bernama, ya, juga terjadi peperangan, diberi nama dengan peperangan Ashirah. Juga untuk menahan kafilah Quraisy dan negeri Syam, tepatnya di wilayah sama, suku lain lagi namanya suku Mudlij, tapi kafilah Mudlij ikut campur dan akhirnya kafilah berhasil lolos dan Mudlij meminta perdamaian dengan Nabi SAW, yang juga pada saat itu Nabi SAW memimpin langsung. Jadi sebelum perang Badar ini teman-teman, perang Badar kan nanti tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan, ya. Ini semua prosesi terjadi sebelum terjadinya perang Badar, karena banyak orang menganggap perang Badar perang pertama. Padahal sebenarnya itu peperangan yang kesekian kali yang terjadi bersama Nabi SAW. Tapi memang yang terjadi kontak fisik itu di perang Badar. Nanti kita akan bahas masalah itu. Jadi semua kejadian-kejadian. Sekarang bulan Jumadil Awal, Nabi SAW keluar lagi dikenal dengan perang Ashirah. Tapi juga sama bertemu dengan pasukan Nabi SAW dengan kafilah ini di suku Mudlij. Mudlij akhirnya meminta agar tidak jadi peperangan, damai dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW sempat duduk di suku Mudlij di wilayah itu selama sebulan untuk menunjukkan kekuatan muslimin dan memastikan Mudlij tidak berkhianat. Beberapa hari setelah balik ke Madinah dari mengepung atau berusaha mengejar kafilah Quraisy di suku Mudlij, seseorang dari kafilah Fihri bernama Kishr bin Jabir al-Fihri menyerang perbatasan kota Madinah. Ada satu suku Arab dari suku Fihri bernama Kisr, ya, bin Jabir al-Fihri menyerang perbatasan kota Madinah dan mereka merampok kurma dan membunuh seorang dari Ansar. Mendengar kejadian tersebut, Nabi SAW segera mengejar Kisr sampai ke wilayah Badr, tapi ia berhasil melarikan diri dan Nabi SAW kembali ke Madinah. Juga termasuk kejadian Nabi SAW mengutus 8 orang sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu dan menitipkan sebuah surat dengan pesan jangan dibuka kecuali sudah tiba di suatu tempat. Cuma 8 orang saja nih. Saat tiba di tempat tersebut, Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu membuka surat dari Nabi SAW yang ternyata isinya memerintahkan agar mereka menyerang kafilah Quraisy yang akan lewat di lokasi tersebut. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan gantian menunggangi unta mereka. Unta mereka hilang dan mereka berdua sedang pergi mencari. Jadi kafilah ini kafilah yang kecil, sariyah ini sariyah kecil cuma 8 orang. Dan pada saat itu Abdullah bin Jahash pimpinannya. Nabi SAW kasih surat mengatakan jangan kau buka surat ini kecuali di tempat tertentu. Disebutkan nama tempatnya, tapi dalam riwayat tidak disebutkan tempat itu, ya. Disuruh di sana buka surat. Begitu dibuka surat ternyata isinya tunggu di sini sampai kafilah Quraisy lewat, kemudian serang mereka. 8 orang disuruh serang. Waktu itu ada di antara 8 orang yang satu unta mereka berdua, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhum ajma'in. Rupanya waktu mereka istirahat untanya lari, hilang. Keduanya pergi mengejar, berarti sisa 6 orang. Sisa 6 orang. Waktu sisa 6 orang teman-teman sekalian ternyata kafilah lewat. Kafilah lewat. Dan pada saat itu tepatnya terjadi di akhir bulan Jumadil Akhir, ya, dan di awal bulan Rajab. Kita tahu teman-teman sekalian, ada bulan yang dimuliakan dalam Islam, ya. Ada bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ini Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayat. Sesungguhnya di sisi Allah yang Maha Pemurah dan Maha Tinggi, ya, Allah
menentukan bulan-bulan ada 12 sebagai perhitungan bulan atau tahunan kalian. Semenjak diciptakan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Di awal Islam, 4 bulan ini nggak boleh kita berperang. Di awal Islam. Dan orang-orang Quraisy juga yakin 4 bulan ini mulia, nggak boleh perang. Ternyata, waktu 6 orang ini berada di lokasi menunggu kafilah Quraisy, itu berada di akhir hari Jumadil Akhir. Besok ini masuk Rajab, 1 Rajab. Pas masuk 1 Rajab, terjadilah tadi. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan kehilangan unta, mereka pergi cari untanya. Belum kembali kafilah Quraisy lewat, tapi sudah masuk 1 Rajab. Waktu itu hukum syar'i nggak boleh perang. Tetapi kondisinya adalah, di sini ada surat Nabi SAW. Ada surat Nabi. Lewat kafilah serang. Mereka bingung, ini gimana nih? Serang atau enggak? Gitu kan? Pada saat itu, para sahabat juga rupanya mereka lupa, mereka tidak ingat apakah ini Rajab atau Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban, bulan setelah Rajab itu bukan bulan hurum, bukan bulan yang dilarang perang. Jadi Rajab terhimpit ya. Setelahnya Sya'ban, Ramadan, Syawal, ini 3 bulan tidak apa-apa berperang. Nanti masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram baru diharamkan lagi, gitu kan? Jadi sahabat kira ini sudah Sya'ban. Ternyata masuk 1 Rajab. Lalu 6 orang ini ternyata menyerang. Kafilah lewat, diserang. Sudah kita serang saja. Surat Nabi SAW jelas. Diseranglah. Nah, karena pada saat itu orang-orang Quraisy tidak sangka lokasi itu dianggap aman karena sudah dekat dengan Mekah. Diserang. Dan terbunuh 1 orang dari kafir Quraisy yang bernama Amr bin Hadrami. Dan ini korban pertama yang mati di tangan kaum muslimin. Dan menawan 2 orang. 2 orang sempat ditawan, namanya Al-Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdullah. Ditawan. Dan yang lain sempat melarikan diri. Serta ke-6 orang tersebut berhasil merebut semua kafilah. Jadi ada ribuan unta, semua berhasil diambil. Cuma 6 orang ini. Dan ini kata para ulama, tanda kalau orang-orang kafir di kancah peperangan takut dengan muslimin. Memang selalu begitu, jumlahnya sedikit. Dan kalau sudah ada pecikan takbir, umumnya mereka merasa kecil hati. Ya, mereka dikalahkan. 6 orang berhasil merebut ribuan ekor unta dan menawan, membunuh 1 orang, tadi Amr bin Hadrami, dan menawan 2 orang, Al-Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdullah. Lalu membawa kafilah pulang ke Madinah. Tetapi yang jadi masalah adalah penyerangan tersebut terjadi di bulan Rajab yang dilarang peperangan, dan orang-orang Arab memuliakan juga bulan itu, termasuk dalam syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Quraisy lalu menyebarkan berita bahwa muslimin telah menghalalkan bulan hurum. Juga menyurati Nabi SAW yang berisi, engkau telah menghalalkan bulan hurum, hai Muhammad. Lalu Nabi SAW menjawab, tidak. Tetapi telah terjadi kesalahpahaman, pasukanku mengira bulan Sya'ban telah masuk. Quraisy berkata, kalau demikian kembalikan tawanan kami. Kalau memang betul kesalahpahaman saja, kembalikan 2 orang tawanan kami, Al-Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdullah. Nabi SAW menjawab, tidak. Kecuali bila sahabatku 2 orang yang hilang juga sudah kembali, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Karena ini 2 orang tadi kan lagi pergi cari untanya. Nabi khawatir jangan sampai 2 orang ini ditawan oleh Quraisy. Kalau 2 orang ini kembali, tawanan ini kami kembalikan. Beberapa hari kemudian ternyata kedua sahabat ini tiba di Madinah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Maka Nabi SAW pun mengembalikan tawanan Quraisy tersebut. Dan dalam hal ini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang masyhur dalam surah Al-Baqarah ayat 217 sampai 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bunyinya, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Terjemahannya 217. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan hurum, bulan yang dimuliakan tadi, 4 bulan itu. Katakanlah,
Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, nggak boleh, dilarang memang. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah ya untuk beriman, kafir kepada Allah, menghalangi masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduknya yang telah beriman dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah, ya memfitnah kaum muslimin, lebih besar daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya, hai Muhammad, memerangi kamu kalian sampai mereka dapat mengembalikanmu dan pengikutmu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itu penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Ayat 218, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata para ulama, yang dimaksud dengan ayat ini adalah para sahabat yang 6 orang tadi. Mereka tadi sebenarnya keluar berjihad, mereka bukan sengaja menyerang di bulan Rajab, mereka tidak faham kalau itu bulan Rajab, mereka pikir Sya'ban. Dan sepakat memang seperti itu, mereka lupa. Maka mereka pun menyerang, dan itu mereka mau berjihad di jalan Allah, mereka tidak berdosa, mereka mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah. Inilah syariat terakhir teman-teman sekalian terjadi sebelum terjadinya perang Badr. Ya. Termasuk kejadian sebelum perang Badr adalah di awal tahun kedua Hijriah, pengalihan kiblat yang tadinya menghadap Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ini penutupan bahasan kita tentunya. Jadi kiblat dulu teman-teman sekalian itu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa. Yahudi Nasrani juga menjadikan itu sebagai kiblatnya, dan sampai sekarang mereka menjadikan sebagai kiblatnya. Nabi SAW waktu di Mekah, kalau sholat mencari sisi Ka'bah, yang beliau sholat menghadap Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis. Karena beliau berharap sekali memang Ka'bah menjadi kiblat, kembali seperti di zamannya Ibrahim alaihissalam, di awal-awal bangun Ka'bah, gitu kan? Karena awalnya begitu. Nanti di zaman Musa, di zaman Isa alaihissalam baru teralihkan ke Baitul Maqdis. Jelas Nabi SAW lakukan itu, tapi berharap supaya Ka'bah bisa jadi kiblat. Sampai hijrah ke Madinah, tersebar isu yang tidak enak nih. Dari siapa? Dari orang-orang Yahudi. Mereka bilang Muhammad tuh karang-karang agamanya. Buktinya mereka juga muslimin sholat menghadap sama kiblat kami. Al-Quran itu juga dicomot-comot saja. Ayat Taurat, ayat Injil disatuin jadi Al-Quran. Jadi ini nggak benar. Buktikanlah hai orang-orang Arab, suku-suku Arab disebarin berita kalau Muhammad hanya mencontohi kami. Buktinya sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Maka selalu Nabi SAW waktu itu menengadah wajahnya ke langit, selalu melihat ke langit. Harapannya Nabi SAW supaya Ka'bah kiblat dialihkan, jangan lagi ke Baitul Maqdis, supaya menutup syubhatnya dan fitnahnya orang-orang Yahudi. Terus saja Nabi SAW berharap kepada Allah sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 144. Dan ini penutupan bahasan kita tentunya pada pagi ini. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Satu ayat ini artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menegadah ke langit hai Muhammad. Jadi Nabi SAW setiap mau pergi masjid lihat ke langit, berharap Allah pindahkan kiblat ke Ka'bah. Lalu maka sungguh kami akan memalihkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Mulai sekarang palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram adalah benar dari Tuhan mereka, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini tentu mengandung banyak makna ya. Yang pertama, pengalihan kiblat ya, resmi pada saat itu pengalihan kiblat. Sampai ada satu suku yang kita kenal di Madinah. Suku ini kalau tidak salah namanya suku Amir. Suku ini lagi menghadap Baitul Maqdis, lagi sholat asar. Turun ayat ini di waktu sebelum sholat duhur.
Nabi SAW sholat Masjid Aqsa, ke Masjid Haram, sementara orang-orang ini masih sholat di Masjid Aqsa. Dan utusan Nabi SAW datang ke tempat mereka setelah atau sementara mereka sholat asar. Gitu kan. Lalu pengutusan Nabi SAW teriak dari luar mengatakan, wahai muslimin, sesungguhnya kiblat telah dialihkan ke Ka'bah. Maka mereka pun akhirnya di 2 rakaat sholatnya ke Masjid Maqdis, 2 rakaat mereka sholat ke Masjid Haram. Maka dikenal dengan Masjid Kiblatain, masjid yang memiliki 2 kiblat. Juga di sini dikatakan Allah SWT pastikan kalau ahli kitab, teman-teman sekalian, sangat tahu kalau betul-betul ya Ka'bah itu rumah Allah. Dan Allah memastikan mereka ahli kitab tahu kalau itu betul petunjuk dari Tuhan. Pada saat itu teman-teman sekalian, akhirnya seluruh orang Yahudi terdiam dan mereka tidak bisa lagi menyebarkan fitnah. Dan pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala memastikan Ka'bah menjadi kiblat resmi muslimin sampai hari kiamat. Dan yang terakhir ada poin juga, kejadian terakhir sebelum perang Badar pada Ramadan tahun 2 Hijriah diwajibkan berpuasa Ramadan sebulan penuh. Dan Nabi SAW memerintahkan muslimin untuk mengerjakan puasa pertama dalam Islam, dan waktu terjadi perang Badar terjadi di bulan Ramadan, mereka sementara puasa. Dan insya Allah nanti malam kita akan bahas tentang perang yang mulia, kemenangan pertama Islam, yaitu perang Badar. Allahu a'lam.